Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Mei 2022 hanya di SCTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya, peti jenazahnya Balia juga dimasukkan ke ambulan untuk diantarkan ke bandara, mau dibawa ke Bali sama Bu Saras. Lalu tiba-tiba supir ambulan datang menghampiri Tante Saras. Saya tidak bisa membawa mobil ini karena saya lagi mencret, kata supir ambulan ini. Lalu sini juga Tante Saras juga ngomong, lalu siapa yang membawa mobil ini, kata Tante Saras. Lalu gak lama kemudian datanglah supir yang lainnya yang udah tua, biar saya yang membawanya Bu, kata supir ini kepada Tante Saras. Singkat cerita, Tante Saras pas dia mau masuk ke mobil, di sini Pak Fajar dia menghampiri Bu Saras. Dia juga mau ikut ke ambulan itu, tapi di sini Tante Saras malah marah kepada Pak Fajar. Kamu belum selesai urusan sama saya, Fajar. Saya akan kembali lagi ke Jakarta kalau sudah beres mengurus Lia di Bali, kata Tante Saras kepada Pak Fajar. Singkat cerita, dia juga langsung masuk ke ambulan dan langsung ambulan juga langsung pergi. Lalu di sini Pak Fajar dan semua juga di sini dia ngomong kepada Tante Merin, kita harus mengikuti mobil ambulan ini, kata Pak Fajar. Singkat cerita, Nana Dewa sama semua orang juga dia mengikuti mobil ambulan itu ke bandara. Singkat cerita, di sini pas di tengah jalan di sini juga terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar dia lagi ngobrol sama Tante Merin mamanya. Dia juga ngobrol sama mamanya, saya bukan apa-apa, saya dia itu dimakamkan di dekatnya Nanda, kata Pak Fajar. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa juga dia sangat kasihan kepada Pak Fajar. Tiba-tiba di sini Nana dalam batinnya dia ngomong, kenapa sih saya ini kok pening terus? Ada apa dengan saya? Kata batinnya Nana. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu kenapa nak? Kata Dewa kepada Nana. Di sini juga Nana tidak ngomong kepada Dewa, ini saya cuma kecapean aja mas, kata Nana kepada Dewa sambil dia tersenyum kepada Dewa. Lain lagi di sisi lain di sini Pasha juga dia dalam batinnya dia ngomong sambil dia menyetir, bagaimana dengan nasib saya? Mungkin saya juga akan seperti Pak Fajar karena istri saya juga Lula belum ketemu sampai sekarang, kata batinnya Pasha sambil dia memegang jidatnya. Lain lagi di sisi lain di sini terlihat si Parabuana juga dia sama si Lipia dan si Brokokroni dia menjelek-jelekan kepada Pak Fajar, dasar orang tua jahat. Lalu di sisi lain di dalam mobil ambulan di sini Tante Saras masih dia mewek, dia sambil memegang peti jenazahnya Balia. Lalu Tante Saras juga ngomong sendiri sambil dia memegang peti jenazahnya Balia. Tiba-tiba di tengah perjalanan di sini mobil ambulan itu oleng. Ternyata mobil ambulan ini ternyata mengalami pecah ban. Untung supirnya dia langsung mengerem mobil itu dan mobil juga berhenti. Mobil yang di belakang mobil Pak Fajar sama Dewa dan Lipia dan Pasha di sini juga dia ngerem wujud dan terlihat Pak Fajar juga dia sama Dewa juga sangat kaget. Ada apa ini? Kok mobil ini ngerem wujud? Kata Dewa dalam batinnya. Pasha juga sama kayak Dewa. Di sini Parabuana juga sama dia juga ngomong kayak gitu. Ada apa sama mobil ambulan itu? Kata Parabuana. Lalu di sini terlihat Tante Saras juga ngomong kepada supirnya, kenapa sih mobil ini? Kata Tante Saras. Ini mungkin pecah ban Bu, kata supirnya. Singkat cerita di sisi lain Tante Saras sama Tante Merlin juga turun dari mobilnya Pak Fajar dan Pasha juga dia turun dari mobilnya. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, ada apa sama mobil ambulan itu Fajar? Kata Dewa, mobil ambulan mengalami pecah ban, mungkin ini Koko tidak mau dibawa ke Bali, kata Pak Fajar kepada Dewa. Di sini terlihat supirnya juga di sini lagi memasang ban serep dan terlihat Parabuana juga menghampiri Dewa yang lagi ngobrol sama Pak Fajar. Di sini juga Parabuana juga menyalahin Pak Fajar, dia juga mencaci maki Pak Fajar, tapi Dewa tidak tinggal diam, dia juga ngomong kepada mamanya. Terjadilah cekcok antara Dewa sama Parabuana. Singkat cerita di sini ambulan juga berangkat lagi karena sudah diganti ban serep. Gak jauh dari sana di sini tiba-tiba mobil ambulan ini oleng lagi dan di sini mobil ini juga pecah ban lagi. Lalu Parabuana juga Lalu di sini Tante Saras juga dia ngomong lagi kepada supirnya,
ini ada apa lagi kok mobil ini kayak gini lagi, kata Tante Saras. Di sini juga supirnya ngomong kepada Tante Saras, biasanya ini ada jenazah yang belum dicumponin kemauannya, kata supir ini kepada Tante Saras. Lalu Tante Saras juga dia melihat ke belakang. Dilihat ke belakang di sini Pak Fajar, mobilnya Dewa dan Pasha dan para buana. Di sini terlihat Pak Fajar juga dia tidak mau turun dari mobilnya. Dia juga di mobilnya melihatin aja. Lalu di sini di ambulan Tante Saras dia ngomong dalam hatinya, mungkin benar apa yang dikatakan oleh supir. Biar saya mengalah aja, Koko Cornelia harus dimakamkan di Jakarta dekat anaknya, kata batinnya Tante Saras. Singkat cerita, Tante Saras juga turun dari ambulan itu dan menghampiri ke mobilnya Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung turun, dia juga langsung menghampiri Tante Saras. Ada apa Tante Saras? Kata Pak Fajar. Di sini juga Tante Saras juga ngomong kepada Pak Fajar, saya akan ikuti kemauan kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan ikut ke pemakamannya Cornelia, kata Tante Saras kepada Pak Fajar. Lalu di sini juga Tante Saras sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar, bahwa Pak Fajar jangan ikut ke pemakaman Cornelia. Di sini juga Pak Fajar juga dia menyetujui, biarin, iya saya setuju, kata Pak Fajar kepada Tante Saras. Tapi di sisi lain Tante Merlin dia ngomong kepada Tante Saras, kamu itu benar-benar orang tua jahat Saras, kata Tante Merlin kepada Tante Saras. Tapi di sini ya udah mah nggak apa-apa, kata Pak Fajar ke Tante Merlin. Enggak kemudian di sini supir ambulan juga dia menghampiri Tante Saras, mobil sudah bisa berjalan lagi Bu, kata supirnya. Singkat cerita, mobil ambulan juga dia langsung berangkat lagi menuju ke pemakaman yang ada di Jakarta. Akhirnya Mbak Lia juga jenazahnya dimakamkan di dekat makamnya anaknya yaitu Nanda. Lalu di sini juga terlihat Tante Saras juga sambil dia juga masih mewek, dia juga sangat sedih. Lalu di sisi lain di mobilnya si para buana dia ngomong kepada si Lipia sama si Brokok, nih kenapa sih Saras itu kok bisa mengalah kepada Fajar? Kalau dia mengalah nanti Fajar bisa besar kepala, kata para buana ngomong kepada si Brokok Kroni sama si Lipia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Barelo lomatis soredat kalau Mimin tos mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.